Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farezi dari Prodi Fisika Kelompok Raptor. Di sini saya akan memberikan video terkait sanksi yang telah diberikan kepada saya, yaitu tentang membuat video terkait materi kedisiplinan dengan durasi minimal 5 menit. Sebelumnya, saya akan membahas tentang kedisiplinan, yaitu pernah nggak sih kita kayak melihat orang-orang yang sukses dan bertanya-tanya apa sih rahasia mereka? Apakah mereka lebih pintar dari kita, lebih beruntung, atau memiliki bakat yang luar biasa? Sebenarnya, di balik setiap kesuksesan ada satu fondasi yang tak tergantikan, yaitu terkait kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini bukanlah sekedar untuk mematuhi aturan, melainkan sebuah kekuatan yang bisa kita latih dan juga kita kembangkan loh. Di momen ini juga kita akan bedah bersama yaitu terkait dari pola struktur kedisiplinan paling bawah hingga yang terakhir, dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan, terutama bagi diri saya. Sebelumnya, apa sih disiplin? Disiplin merupakan kegiatan, yaitu memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Itu merupakan pola pikir yang biasa orang lain pikirkan. Akan tetapi bagi saya, kedisiplinan merupakan kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan emang ditanggungjawabkan untuk kita, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Ini merupakan wujud dari kontrol diri, fokus, serta komitmen pada tujuan jangka panjang, bukan untuk alih-alih menginginkan pada sesaat. Jika kita bayangkan kepada kehidupan seorang atlet, yang dimana setiap hari mereka harus berlatih, meskipun tubuh mereka lelah dan juga cuacanya yang tidak menentu. Mereka disiplin bukan karena mereka suka rasa sakit, tapi karena mereka punya tujuan atau goals yang sangat besar, yaitu menjuarai pertandingan ataupun memenangkan ajang yang bergengsi. Begitu juga dengan kita sebagai seorang mahasiswa. Kita harus disiplin dalam belajar, bukan karena kita yang selalu suka untuk belajar, tapi karena kita punya tujuan untuk lulus dengan nilai yang lebih baik dan lulus tepat waktu serta dapat meraih cita-cita kita. Di sini disiplin merupakan jembatan antara tujuan serta pencapaian. Kedisiplinan sendiri membawa banyak sekali manfaat dalam hidup kita. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 4 poin sebagai pengembangannya. Yang pertama yaitu menciptakan kebebasan. Saat kita disiplin mengelola keuangan, kita bebas dari utang. Saat kita disiplin berolahraga, kita bebas dari penyakit. Disiplin memberikan kita kontrol atas hidup kita, bukan malah sebaliknya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Orang yang disiplin bakal tahu gimana sih memprioritaskan tugasnya. Mereka tidak akan menunda-nunda. Dengan begitu, mereka bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu dengan membangun kepercayaan diri. Setiap kita berhasil dalam menjalankan komitmen, kepercayaan diri kita akan tumbuh. Ini adalah bukti nyata bahwa kita bisa diandalkan, tidak hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diri sendiri. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kedisiplinan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, hubungan sosial, hingga nanti kita karir ke depannya. Dengan memiliki kebebasan baik ini, kita bisa memastikan setiap aspek kehidupan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Berikut merupakan cara melatih kedisiplinan yang akan saya terapkan dalam kehidupan saya. Yang pertama, mulailah dari hal yang terkecil. Kita jangan langsung menargetkan hal-hal yang besar. Coba mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya, kita merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, atau meluangkan 15 menit untuk membaca buku setiap hari. Kemenangan kecil ini akan membangun momentum kita dan juga rasa percaya diri kita untuk lebih disiplin lagi. Yang kedua yaitu make a plan. Rencanakan apa yang akan kita lakukan di hari ini. Jadwal memberikan kita struktur dan membuat kita lebih mudah untuk fokus. Ketika kita mempunyai jadwal, kita tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita hanya perlu melakukannya. Yang ketiga, temukan the problem is mengapanya. Mengapa dari apa yang akan kita lakukan. Pahami alasan dibalik tujuan kita atau goals kita. Ketika kita udah tahu nih kita mau lakuin apa, kita akan mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk tetap disiplin. Seperti jika kita ingin sukses di karir, kita ingin punya tubuh sehat, ingat alasan itu setiap kali kita melakukannya dan terdapat rasa ingin menyerah.
yang terakhir, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang hal yang gagal yaitu kita terlalu keras terhadap diri kita. Akan tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti sama sekali. Kita harus segera bangkit, memaafkan diri, dan kembali kepada tujuan kita. Kedisiplinan bukanlah sifat bawaan lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Dengan tekad dan latihan yang konsisten, kita bisa menjadikan kedisiplinan sebagai bagian dari diri kita. Kita harus ingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada bakat, melainkan pada kemampuan untuk terus melangkah. Selangkah demi langkah, dengan kedisiplinan, kita tidak hanya meraih tujuan, tapi juga membangun hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Sekian video tentang kedisiplinan dari saya, Muhammad Salman Farizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.